Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Panglima Sabah, channel yang membahas sejarah. Oke guys, kita lanjutkan lagi di tokoh abad ke-10. Sekarang bernama Abu Bakar Al-Razi, tahun 856 sampai 925 Masehi. Sebelum dilanjut ke pembahasan, seperti biasanya saya mengimbau, saya mengajak, saya meminta tolong bantu di like, di komen, di subscribe, di share. Jangan lupa juga diaktifkan itunya ya, tombol loncengnya, agar setiap saya bikin video muncul notifikasinya tidak terlambat. Barokallah, alhamdulillah, terima kasih. Ar-Razi ini terkenal sebagai dokter paling hebat di zamannya, daerah Baghdad. Dia membuat kitab tentang kedokteran bernama Risalah fil al-Judri wa al-Hisbah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Yunani, Perancis, Inggris, India, dan Persia. Bisa dibayangkan kalau bahasanya banyak begini, berarti negara-negara mereka berkiblat ke Abu Bakar Al-Razi dalam hal kedokteran, ilmu kesehatan ya. Selain dia seorang dokter, dia juga seorang filsafat yang mengedepankan kecenderungan rasio akal ya. Hampir mirip dengan Al-Ma'mun yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Namun ini bedanya, kalau Al-Ma'mun itu dia berani mengatakan seperti itu, dia masih beriman kepada Allah, dia percaya adanya Tuhan dan adanya Nabi. Nah, cuma kali ini Ar-Razi selain dokter, dia percaya Tuhan, cuma nggak percaya Nabi. Itu sayangnya. Maka wajar dalam kehidupan sehari-harinya Ar-Razi ini sangat memerangi Al-Ma'mun. Hampir mirip dengan ini ya, Imam Hambali ya, muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Hambali juga dulu memerangi Al-Ma'mun, cuma kan latar belakangnya, motifnya beda. Sedangkan Ar-Razi sama memerangi Al-Ma'mun, cuma karena itu tadi masalah kenabian. Kalau Al-Ma'mun percaya akan kenabian, kalau Ar-Razi justru meragukannya, mengingkarinya. Bahkan dia bikin kitab ya khusus untuk mengingkari Nabi, membantah Nabi. Nama kitabnya namanya yaitu Naqd al-Nubuwah. Dalam kitab tersebut dia menyatakan bahwa kenabian sangat membahayakan manusia, menyebabkan kemalasan, kepasrahan, dan kesempitan akal. Selain itu, kenabian juga menyebabkan timbulnya permusuhan dan peperangan di antara mereka. Dia melanjutkan, oleh karena itu orang-orang yang beragama adalah musuh filsafat, dan orang-orang seperti Plato dan Aristoteles lebih banyak bermanfaat untuk kehidupan manusia daripada para nabi. Begitu menurut Ar-Razi. Ini pendapat Ar-Razi ya dalam kitabnya. Dalam paragraf berikutnya, Ar-Razi diceritakan di sini sangat ikut andil besar dalam ilmu akhlak. Artinya Ar-Razi sangat mencintai ilmu akhlak. Paragraf berikutnya, Razi sangat menghina orang yang asik tenggelam dalam kenikmatan. Dia berpendapat bahwa hanya orang laki-laki dan orang yang berpoya-poya yang tenggelam dalam kenikmatan tersebut, apalagi jika mereka sudah membaca cerita porno, cerita yang merangsang, dan mendengar lagu-lagu. Kenikmatan yang digambarkan oleh yang asyik tenggelam di dalamnya atau orang yang diberi beban tertentu seperti para pemimpin dan raja adalah jika mereka telah memperoleh apa yang mereka cari. Padahal jika mereka mau sedikit berpikir mengenai jalan berliku yang mesti mereka tempuh, setelah itu berikutnya rintangan dan halangan-halangannya,
maka sesuatu yang rasanya pahit di mulut mereka akan mendadak berubah menjadi pahit, dan sesuatu yang tampak kecil akan tampak sangat besar karena nafsu mereka. Orang-orang yang sedang asik menikmati kenikmatan telah mengalahkan binatang dalam mengendalikan nafsunya. Argumentasi mereka bahwa semakin banyak orang yang asik menjadi sastrawan dan penyair adalah alasan yang sama sekali lemah, karena sesungguhnya syair kefasihan dalam sastra adalah hal-hal yang tidak memerlukan kesempurnaan akal dan hikmah, bahkan bisa jadi karena kekurangan akal. Dan apabila mereka berkata bahwa sesungguhnya keasikan itu menyebabkan kebersihan, keluasan gerakan, dan hiasan, maka apa gunanya kecantikan badan jika jiwanya kotor? Paragraf berikutnya, Ar-Razi berpendapat, sebelumnya saya minta maaf ya, mohon maaf sebelumnya karena ini agak vulgar ya. Untuk pembahasan paragraf berikutnya ini agak vulgar. Ar-Razi berbicara tentang hubungan seksual alias ngentot. Dia melihat bahwa hubungan seksual banyak melemahkan pandangan mata, mengancam kesehatan badan, dan membuat gelisah. Ini menurut dia ya, bukan menurut aku. Aku cuma bacain. Hubungan seksual akan mempercepat ketuaan dan kelemahan, serta membahayakan urat saraf. Mengurangi hubungan seksual akan menjaga kebugaran tubuh, lalu memperpanjang usia pertumbuhannya, serta memperlambat ketuaan dan kelemahannya. Itu menurut pendapat Ar-Razi. Di paragraf berikutnya, ini paragraf terakhir ya, Ar-Razi ini menceritakan alasannya kenapa dia menjadi dokter. Jadi dulu waktu mudanya beliau itu suka dengan penelitian-penelitian kimia, hingga matanya agak sedikit rabun ya karena reaksi kimia, dan dia berobat ke dokter dan biayanya mahal. Bisa dikatakan malah praktek lah ya. Malah praktek itu semacam penyimpangan dalam istilah kedokteran. Bisa dari fisiknya atau bisa dari biayanya. Nah, kebetulan ini dari biayanya. Jadi Ar-Razi merasa dibebankan dengan biaya yang mahal untuk pengobatan matanya. Padahal menurut Ar-Razi ini biayanya sangat murah. Kenapa harus dimahalkan? Dari situlah bangkit semangat untuk menjadi dokter, menolong orang-orang yang kurang mampu, dalam hal ini orang-orang yang sakit ya, sakit medis. Oke, waktunya kita kritisi apa yang menjadi temuan kali ini. Di paragraf pertama, beliau menyatakan menghasilkan buku yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa negara itu menjadi acungkan jempol ya, suatu prestasi yang hebat. Jadi banyak negara yang belajar kepada beliau. Namun di paragraf kedua beliau mengatakan filsafat tapi mengedepankan rasio akal ya. Cuma berbeda dikit dengan Al-Ma'mun. Kalau Al-Ma'mun percaya Tuhan, percaya Nabi, Ar-Razi ini meragukan Nabi justru. Saya pikir di sini Ar-Razi kurang luwes, kurang wawasan lah ya. Kalau bahasa kerennya mainnya kurang jauh. Jadi kembali lagi ke kekhawatiran dia di lingkungan dia gitu. Coba kalau jalan-jalannya lebih jauh, katakanlah seperti Imam Syafi'i yang sering berjalan-jalan keluar kota mencari ilmu. Jadi membentuk karakter yang wawasan luas. Itulah, bahkan di Quran juga banyak kan suruh langkahkanlah kaki itu isyarat bahwa kita harus mencari wawasan yang luas, cari pengetahuan di luar yang belum kita ketahui, dijadikan pengalaman pribadi atau pengalaman yang bermanfaat. Karena kalau hanya mendalami ilmu saja, wawasannya kurang, itu sama aja bohong di sini itu ya percuma. Ya nanti hasilnya akan seperti ini, seperti Ar-Razi ini. Dia mendalami ilmu, nggak mau keluar jauh bermain mencari ilmu pengetahuan yang lain. Nah, kalau Ar-Razi menghina yang keasikan, aku setuju. Karena saya berpendapat begini, orang yang asik itu nggak jauh beda dengan orang yang mabuk. Mabuk itu nggak harus minum alkohol.
mabuk itu keasikan dalam sesuatu hal. Misal contoh mabuk cinta, di mabuk cinta itu kan semua aja mabuk. Jadi ketika orang yang mabuk cinta itu selalu bilang hidup ini cuma kita berdua, yang lain kontrak lah. Terus Tuhan di mana kalau begitu? Nah kan, udah mengkultuskan pasangan kita, udah mendewakan pasangan kita, udah mentuhankan pasangan kita. Apakah itu bukan musyrik? Musyrik lah. Pendapat Roji tentang seks. Nah kalau ini aku nggak percaya total 100% nggak percaya, karena seks itu bagian dari ajaran Islam juga. Apa ya diterangin gaya stylenya, ada yang doggy style, ajul gedang, ice king kong, geprek asem, itu kan banyak. Bahkan ada yang terbaru itu gaya helikopter. Semuanya itu dibahas dalam kitab, dari segi keuntungannya ataupun segi kemudorotannya, kerugiannya. Untungnya seperti ini, ruginya seperti ini, itu dibahas sedetail mungkin. Ya kita positif thinking aja ya. Mungkin Roji ini belum mengetahui ilmu tentang seks, jadi mengatakan seks itu negatif. Bisa jadi seks itu masih tabu dibicarakan, ya kan? Sampai-sampai banyak informasi seks yang salah. Misal contoh obat kuat ya, katanya kalau pingin kuat ambil telur bebek, dikocok di dadar, kasih madu, minum. Lah ini kan konyol, ini sesat ini. Justru kalau telur mentah itu mengandung bakteri salmonella yang dapat menyebabkan lambung kalian rusak, pencernaan kalian rusak. Akhirnya dioperasi, keluar lagi biaya. Ini sesat ini. Yang benar untuk obat kuat itu adalah makanan yang mengandung zinc. Zinc itu sangat banyak ditemukan di makanan yang namanya tutut. Kalau orang Sunda tahu tuh tutut itu apa. Jadi sayur tutut dimasak, dimakan, itu banyak zincnya. Atau cari bahan yang lain, itu kayak pohon puring ya. Kalau orang Sunda itu bilangnya pohon memangkokan. Nah, karena di daunnya itu seperti mangkok gitu. Batangnya seperti puring, tapi daunnya seperti mangkok yang warna hijau itu. Nah itu tinggi dengan zinc. Karena kalau semakin konsumsi zinc, semakin ereksi kita kuat, makin pasangan kita akan lebih puas. Begitu, itu yang benar. Nggak usah, kalau ragu tanya aja Dokter Boyke. Dokter Boyke bilang iya benar, yang konsumsi banyak zinc, ereksinya akan kuat, pasangan kita akan puas. Dan di paragraf terakhir masalah malpraktek, aku setuju sih. Sebenarnya dokter nggak boleh lah malpraktek. Jangan dijadikan penyakit itu sumber uang. Jadi wah untung nih ada yang sakit, jadiin duit, jangan ya. Jadi niatkan lillahi ta'ala menolong orang. Untungnya ada ikatan IDI yang memantau itu semua, alhamdulillah ya. Jadi ketika ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu, laporkan aja ke IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia. Nanti mereka akan menindak langsung pelanggaran-pelanggaran tersebut. Saya pikir materi kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga materi ini bermanfaat. Barakallah. Dan jangan lupa sekali lagi saya mengingatkan kembali, bantu support ya channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share agar channel ini semakin berkembang. Barakallah, alhamdulillah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.